Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Mas Sawah Neker. Semoga kabar kalian semua dalam keadaan sehat ya, tentunya. Dimudahkan dalam mencari rezeki dan diberikan rezeki yang halal dan berkah tentunya. Amin ya rabbal alamin. Oke, di kesempatan video kali ini saya tidak akan membahas pertanian ya, melainkan kali ini saya akan tutorial bagaimana cara membuat dan mengaplikasikan alat tradisional jebakan hama tupai ya. Jadi kali ini saya akan membuat garungsang guys. Jadi garungsang ini banyak digunakan oleh warga sekitar untuk mengurangi hama tupai. Oke guys, bagaimana keseruannya? Ikutin terus, jangan di skip supaya tidak gagal paham. Bantu channel ini dengan tekan like, share, dan subscribe. Oke guys, jadi untuk bahan-bahan yang harus disiapkan, yang pertama ini ada golok ya, golok untuk memotong bambu yang nanti akan dipotong. Kemudian pisau yang ujungnya runcing ya, supaya memudahkan untuk membuat lubang. Kemudian yang kedua ini ada senar ya, kalau bisa menggunakan senar yang berwarna gelap supaya tidak kelihatan ya oleh hama tupainya. Oke, yang selanjutnya ini ada dua buah paku. Yang pertama paku kecil ukuran 5 dan yang satunya lagi ini paku ukuran 7 ya. Yang selanjutnya ada tang ya, ini tang untuk alat bantu nanti kita melubangi bambu. Kemudian ini ada karet ban bekas, ini gunanya nanti membuat pegas ya, supaya ada jeplakan. Oke guys, bagaimana cara membuat garungsang ini? Yang pertama kita harus membuat, coba mang, minjem mang. Jadi kita harus memotong, ini saya tadi sudah membuat ya, yang sudah jadi. Jadi yang langkah pertama kita harus membuat atau memotong bambu kurang lebih 1 jengkal setengah ya. Kemudian yang kedua, bambu ukuran kurang lebihnya 70 sentian atau 80 lah. Oke, yang selanjutnya ini harus membuat lubangan dulu ya, lubangan di sini. Jadi ini supaya bisa masuk bambu yang sudah diiris. Nah, jadi lubang seperti ini guys. Nah, kelihatan ya. Jadi bambu ini dilubangi bisa menggunakan paku yang tadi disediakan dan didasari dulu menggunakan golok atau pisau ya. Ini supaya nanti melubanginya tidak terlalu sulit. Oke, kita membuat lubang 2 baris dari atas dan 2 baris dari bawah. Dan yang selanjutnya, yang sebelahnya lagi ini yang bambu yang panjang. Ini sama ya ukurannya, ukuran posisi lubangnya. Jadi harus sejajar antara bambu yang satu ke bambu yang panjang. Yang bawah juga sama ya. Nah, jadi harus sejajar. Nah, nanti jadi hasilnya sejajar seperti ini guys. Nah, kemudian kalau sudah kita membuat lubang, jadi kita harus membelah bambu ya, bambu kecil seperti ini. Ini kalau bahasa sininya diraut dulu supaya lentur nanti kalau dimasukkan ke dalam lubang. Kalau sudah jadi, kemudian kita masukkan awalnya dari lubang yang paling bawah dulu guys. Jadi usahakan ruasnya ada di tengah-tengah ini ya, ada di tengah-tengah jangka ini. Karena kalau kita dibiarkan ruasnya di pinggir,
Ini contohnya seperti yang punya saya, bisa patah guys. Nah, ini saya tadi diikat menggunakan tali. Jadi usahakan seperti ini ya. Jadi si ruas bambunya harus ada di tengah-tengah antara kedua bambu ini. Nanti hasilnya akan seperti ini guys. Ya lupa. Yang selanjutnya di sebelah dalam bambu. Nah, ini kan posisinya seperti ini ya. Jadi di sebelah dalamnya ini harus membuat cokrahan atau seperti kentungan ya. Kentungan, jadi membuat cokrahan seperti ini. Ini tujuannya berfungsi sebagai alat bantu seperti ini ya guys, membuat lintasan. Ini apa Mang namanya Mang? Lumat. Ini lintasan untuk lumat. Nah, jadi nanti cara mengaplikasikannya seperti ini ya. Jadi si fungsi dari cokrahan bambu ini untuk memasukkan lumat atau sebilah bambu yang kecil ini ya. Nah, jadi ini nanti ditarik ya. Nah, cara membuatnya ini harus sejajar juga ya, sama antara bambu ini dan bambu yang satunya lagi. Harus sejajar juga. Nah, kemudian kita harus membuat lumatnya ya guys. Jadi lumat ini sebagai titik jeratan. Jadi ini cara kerjanya begini guys. Jadi misalkan kalau ada hama tupai masuk ke dalam sini, kalau si talinya ini tersentuh, biasanya tersentuh oleh kaki atau kepala ya. Jadi nanti ini sebagai titik jerat. Nah, titik jerat ya. Oke, yang selanjutnya kita juga harus membuat lubang ya. Jadi ini bambu yang panjang, kita buat lubang seperti ini. Jadi ini fungsinya untuk memasukkan tali ya, tali atau kenur. Saya menggunakan tali sol ya, untuk sol sepatu, karena warnanya ini gelap ya, jadi bagus, tidak akan bisa memanipulasi si hama tupainya. Jadi kalau kenur yang putih ini biasanya nanti akan takut ya si hama tupainya. Kemudian setelah jadi, kalau misalkan jadi ya seperti ini, nanti si karetnya ini kita talikan atau diikatkan di bawah bambu yang panjang ya. Ini sebagai acuan untuk gas guys. Jadi coba Mang dipraktekkan Mang. Nah, jadi si tali yang ada di bawah, si karet yang ada di bawah kita tarik ke atas. Nah, dicentilkan ya di ujung bambu. Kemudian lumat apa Mang ini Mang namanya? Centilnya kita kaitkan di antara bambu yang tadi kita lingkarkan. Jadi sebagai penahan ya, untuk penahan untuk lumat. Oke, kemudian yang selanjutnya kita akan membuat lingkaran jeratannya ya guys. Jadi ini untuk ikatan untuk jeratan. Jadi ini posisinya nanti si tupainya menyentuh benang yang dua ini. Nah, kemudian yang jadi jeratannya ini ya guys, yang lingkaran antara dua belah bambu ini. Oke,
kita akan coba menggunakan tangan ya guys, atau menggunakan apa Mang? Menggunakan tangan aja ya supaya kelihatan. Sebentar, coba Mang. Oke guys, jadi lihat tangan Mang Ukis ini sudah terjerat ya, sangat kencang sekali. Jadi kemungkinan besar si hama tupainya kemungkinan lolosnya sedikit ya. Jadi fungsi dari karet ini sangat efektif sangat berjalan dengan bagus ya guys. Nah, kita bisa lihat guys, tangan Mang Ukis sampai kencang ya terjepitnya. Oke guys, jadi kita akan mencoba memperagakan perumpamaan ini ada di hutan. Jadi biasanya tupai itu mempunyai jalan ya. Jadi misalkan kalau di kebun kelapa, biasanya tupai akan pulang ke dalam hutan. Jadi itu mempunyai jalan. Nah biasanya kalau perumpamaan ini ya, ini adalah jembatan tupai perumpamaannya. Jadi misalkan ini adalah hutan sebelah sana dan di sini adalah kebun kelapa. Biasanya si pohon kelapa itu daunnya suka berdekatan ya dengan hutan. Nah itu biasanya akan menjadi jalan hama tupai. Jadi kita memasangnya antara pohon yang ada di hutan dan pohon yang ada di kebun. Nah nanti kita akan memasang jeratannya di tengah-tengah ini ya guys. Oke guys, kita akan mencoba ya cara pemasangan atau perumpamaan di dalam hutan. Nah jadi kita akan pasang di antara jalannya ya guys, jalan hama tupai. Nah bisa digantungkan seperti itu. Oke, jadi biasanya tupai akan masuk dan pulang ke jalur yang ada pohon di antara hutan dan di kebun. Nanti kalau misalkan ada tupai masuk atau keluar dari dalam atau keluar hutan, nanti ini perumpamaannya tupai ya. Nah, kurang kencang guys, kita coba sekali lagi. Nah jadi seperti ini ya. Mohon maaf, acos-acosan memang. Nah guys, jadi ini sangat kencang ya. Kemungkinan tupai tidak akan bisa lepas. Nah jadi begitu ya guys, cara aplikasi perumpamaan di dalam hutan. Jadi sangat simpel. Jadi kemungkinan tupai tidak akan lolos. Mantap Mang. Mele. Oke guys, kiranya ada yang kurang mengerti bisa komen ya di kolom komentar. Dan bantu juga channel Mas Sawah Neker dengan tekan like, share, dan komen, dan subscribe. Oke guys, saya akhiri video ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.